Halo teman-teman semua, selamat siang. Perkenalkan aku Rehan Akbar dengan NIM V8025064. Aku Adinda Rahmadani dengan NIM V8025073. Aku Aisyah Prima dengan NIM V8025032. Aku Dava Kurnia Ramadhani dengan NIM 8025114. Jadi kami di sini dari kelompok 4 akan membahas tema Whitehood dan masa depan Indonesia. Oke, langsung aja teman-teman ke videonya. Fenomena Whitehood ini terjadi karena perubahan sosial dan ekonomi di seluruh dunia, terutama di kalangan anak muda zaman sekarang. Mengapa banyak anak muda yang masih menunda fase kedewasaan mereka saat ini, seperti menikah, memiliki rumah, atau memiliki pekerjaan yang tetap? Hal itu bukan semata karena kemalasan, tetapi karena faktor sosial ekonomi yang tidak stabil dan juga tuntutan pendidikan yang semakin tinggi. Hal ini menjadi masalah anak muda zaman sekarang menunda fase kedewasaan mereka saat ini. Istilah Whitehood berasal dari kata white dan adulthood yang berarti menunda masa dewasa. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan kondisi di mana anak muda berada di antara fase remaja dan dewasa, tetapi mereka belum siap secara sosial dan ekonomi. Mereka bukan lagi disebut sebagai anak-anak, tetapi mereka juga belum mencapai kestabilan kedewasaan. Fenomena ini banyak muncul di generasi milenial dan Gen Z di berbagai negara, termasuk Indonesia. Selanjutnya, kita memasuki ke dampak positif dari Whitehood. Yang pertama, meningkatkan kematangan diri dan mental, karena generasi muda mempunyai banyak waktu untuk mempersiapkan diri lebih matang, memperdalam ilmu kehidupan, dan mempersiapkan diri sebelum menghadapi tantangan dan tanggung jawab dewasa. Selanjutnya, Whitehood juga dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan adanya pendidikan yang berkualitas juga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena dengan banyaknya waktu belajar dan beradaptasi, sumber daya manusia di Indonesia akan meningkat sehingga penting untuk menghadapi bonus demografi. Dan yang terakhir, perubahan sosial yang inklusif dan progresif. Generasi yang berpikir kritis dan terbuka dapat mendorong reformasi kebijakan publik yang lebih berpihak kepada anak muda, kesetaraan, dan keberlanjutan. Di balik dampak-dampak positif dari Whitehood, ada juga dampak negatifnya. Yang pertama adalah tantangan sosial. Fenomena ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat yang masih menganggap bahwa pernikahan adalah tujuan utama dari hidup ini. Hal ini menimbulkan stigma negatif terhadap mereka yang memilih untuk menunda pernikahan. Nomor 2 adalah dampak bagi kesehatan reproduksi. Semakin lama seseorang menunda pernikahan dan kehamilan, semakin itu berdampak pada kesehatan reproduksinya. Bagi perempuan, ini bisa menyebabkan menurunnya tingkat kesuburan alami dan komplikasi kehamilan pada usia 30 ke atas jadi meningkat. Yang ketiga adalah menurunnya angka kelahiran dan meningkatnya populasi menua. Semakin lama seseorang menunda untuk memiliki anak, semakin sempit pula masa subur mereka. Hal ini bisa menyebabkan turunnya angka kelahiran nasional atau fertility rate dan meningkatnya proporsi penduduk usia tua. Efeknya bisa terasa di masa depan seperti kekurangan tenaga kerja. Menurut kami, fenomena Whitehood ini tidak bisa dipandang hanya dari sisi negatifnya saja. Generasi muda saat ini hidup di masa yang serba cepat dan penuh tantangan, sehingga wajar saja proses menuju kedewasaan mereka ikut berubah. Yang penting, bisa memanfaatkan masa Whitehood ini secara produktif. Dengan dukungan lingkungan, kebijakan pemerintah, dan tujuan yang jelas, masa Whitehood ini bisa menjadi periode untuk melatih karakter dalam diri kita. Whitehood merupakan masa transisi yang dialami oleh generasi muda dikarenakan faktor ekonomi, sosial, dan pendidikan yang membuat mereka menunda untuk masuk ke dalam tahap kehidupan dewasa. Meskipun memiliki dampak negatif seperti menurunnya angka pernikahan dan kelahiran, Whitehood juga membawa dampak positif seperti meningkatkan kualitas diri, pendidikan, dan sumber daya manusia. Dengan pemanfaatan waktu yang produktif, serta dukungan dari lingkungan dan pemerintah, Whitehood justru menjadi peluang berharga untuk mencetak generasi muda yang matang, mandiri, dan siap berkontribusi untuk kemajuan Indonesia di masa depan.